Nah itu makanya kalau ini, jadi jangan takut berproses dia. Namanya kewer atau apa wajar lah, namanya ini nggak usah. Kewer itu kalau diketawain teman jadiin sebagai semangat. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita ada di Psikologi Semarang dan kali ini dengan Om Sony. Halo. Bintang tamu, ya bukan bintang tamu ya, rekan ngobrol kita kali ini. Dan di video kali ini Om Sony, mungkin perkenalan lagi gak sih? Kayaknya udah pada tahu deh. Jadi gini teman-teman, Om Sony itu salah satu penghobi yang dia tuh sudah merasakan sepeda dari yang benar-benar seri terbawah, dari terus yang middle, dari yang middle dengan frame yang middle dia sudah sempat beberapa kali upgrade part, wheelset, sampai akhirnya sekarang dia mempunyai frame yang top line ya. Iya, frame SLR. Jadi di video kali ini teman-teman, aku mau ajak kalian buat diskusi sama Om Sony. Kira-kira kapan sih seorang penghobi sepeda, dalam hal ini road bike, itu perlu untuk ganti frame atau beli frame dengan spek tertinggi atau top line? Nah, kalau di track otomatis entah Madon, entah Emonda kita ngomongin tipe SLR. Kalau di sepeda lain Polygon mungkin ya, Polygon berarti Helios ya. Helios yang paling top line, dia di bawahnya ada Stratos. Mungkin Om Sony bisa sedikit cerita nih, gimana historinya dulu kok ganti dari frame Emonda SL6 ke SLR. Oke. Kalau ini ya, sebelumnya ini opini pribadi ya. Bukan jangan terlalu dijadiin wah ini pendapat, karena aku pun juga kan penghobi doang. Penghobi dari awal pandemi kemarin terus nyobain road bike. Dari awal itu ini Cik, kan pakai Emonda waktu itu zaman road bike masih susah. Jangankan nyari frame, jangan milih frame lah, nyari road bike, misalnya pingin track Emonda yang size-nya pas buat kita aja setengah mati kan susah ya. Nyari yang second susah, apalagi nyari baru, barangnya goib waktu kui. Ya betul, itu sekitar middle 2020 ya, betul, sampai 2020. late atau akhir 2020, bahkan awal 2021 masih langka ya option ya. Susah banget itu Mas Yan. Jadi ya memang kebetulan dapetnya Emonda versi lama dan frame-nya SL. Waktu itu. Jadi kalau boleh dibilang ya dari basic, dari awalnya. Tapi justru karena itu dari basic, jadi benar-benar bisa ngerasain, oh ini loh spek kalau misalnya ini kita ngomongin track Emonda yang paling basic, tapi yang udah frame karbon nih ya. Kayak gini rasanya, enak. Kalau ditanya, tapi rasanya enak. Karena waktu itu tidak ada pembandingnya. Pembandingnya waktu itu sama MTB. Oh ya. MTB punya Pak Ucok waktu itu kan buat ini. Tapi intinya tuh enak. Cuman kalau misalnya seberapa enak dibandingin yang ini itu masih belum bisa jawab. Pokoknya aku latihan aja. Terus coba ya. Dan waktu itu tolak ukurnya Strava ya, yang penting dapat PR. Tapi memang setelah beberapa bulan itu mentok. PR-nya itu aku nggak bisa ngalahin PR-ku sendiri. Even badan kita kayak kita ngerasa badan kita upgrade gitu. Iya, apalagi waktu itu kan punya komunitas, udah mulai mau ajak masuk ke Holy Crank gitu kan. Holy Crank kan ini tuh latihan terus. Itu udah mulai kayak mentok dan akhirnya ya bujuk-bujuk rayu ke bujuk. Akhirnya boleh ganti, tapi karena waktu itu masih awal 2021 itu kan masih susah tuh nyari road bike, nyari yang SLR juga masih belum dapat. Ya udah nyobain yang Emonda yang tipe baru, karena katanya Emonda yang baru itu ini lebih aero. Berarti lebih, dari Emonda 2020 ke Emonda 2021. Ya kalau tapi masih SL ya. Bener, masih SL karena dapatnya memang frame SL waktu itu, belum dapat ini. Oke, memang waktu awalnya tuh aku masih mikir, udah ya namanya ganti itu kan pasti ada biaya yang keluar kan. Apakah worth it gitu? Nah, apalagi nih
frame SL ke frame yang tipenya sama gitu loh. Cuman beda geometrinya kan waktu itu. Ya wes lah coba. Memang sih bener apa namanya ya, teknologi itu nggak bohong gitu loh. Apa ya istilahnya R&D ya? Iya, dari hari risetnya setiap brand sepeda kan pasti punya riset sendiri ya. Dan mereka ketika ini kan mereka punya klaim ini akan meningkatkan ini performance di misalnya di datar atau di nanjaknya gitu. Nah, E-Moda yang baru itu mereka ngeklaimnya lebih enak untuk datar, untuk flatnya. Walaupun tidak mengurangi feel untuk nanjaknya gitu loh. Kerasa memang benar-benar kerasa. Itu terbukti beberapa kali yang dulu aku tuh ikut Minion kewernya dari awal udah kewer, sekarang kewernya ya agak lebih panjang lah, masih bisa ngikut sih, tapi habis itu tetap kewer. Tapi itu karena itu nggak sih Om, karena fenomena sugesti new bike. Kadang kan kalau kita beli sepeda baru apapun itu rasanya enak karena sugesti bahwa sepeda kita baru. Bener nggak sih? Aku sih ngerasainnya ya memang ini ya, iya ya, dibilang sugesti kayaknya paling cuma berapa hari sih kalau kayak gitu. Oh iya benar. Paling cuma berapa hari. Nah kalau misalnya ini kan aku ngelihatnya kan karena by data ya, ngeliat Strava. Iya memang benar ada peningkatan sedikit di waktu, timing. Waktu itu ada peningkatan. Tapi kalau untuk tetap aja kan pada akhirnya kan aku mulai mentok meneh ini sambil tetap latihan, tetap ini ada peningkatan, tapi aku tak lihat kan kalau pakai Strava apalagi waktu itu langganan kan bisa kelihatan kan kemarin waktunya berapa, ini waktunya berapa. Dan ketika ganti E-Moda yang baru itu kebetulan ada power meternya sih. Oh, nah itu ada lumayan jadi patokan juga dengan power sekian, ini sekian. Lama-lama tetap ada kerasa kok rasanya gini-gini tok ya. Dan karena kebetulan aku pencinta track, apalagi tracknya spesifik ke E-Moda ya. Nyari lagi. Akhirnya kemarin Desember itu dapat frame SLR. Tapi bentar Om, di sisi apa ya? Seiring waktu itu kan kayaknya Om Sam juga upgrade part ya, nggak cuma frame kan? Ya, waktu pas waktu itu kita pernah ngobrol ya tentang itu ya. Waktu pernah ulas ini apa aja yang udah di-upgrade. Iya, benar. Ya, memang itu ininya, tapi itu nggak terlalu signifikan banget karena memang waktu itu kalau kata teman-teman upgrade paling penting itu sebenarnya apa? Wheelset. Aku nggak ngelakuin itu, masih pakai wheelset yang sama bawaannya gitu. Dan kemarin ketika pas ganti ke frame SLR, itu tuh pakai wheelset yang sama juga. Jadi benar-benar head to head, istilahnya frame to frame ya? Ya, waktu itu aku coba awal-awal itu pakai wheelset yang sama. Itu ditanya kan, rasanya gimana? Beda. Iya, memang ya balik namanya duit itu nggak bohong kok. Kamu beli barang sekian dengan harga sekian sama ini dengan harga sekian, tetap kerasa sih bedanya. Bukan cuma sugesti tok, tapi memang ketika dibejek gitu dari yang tadinya frame E-Moda yang SL dengan kalau nggak salah kan spek karbonnya kan kalau di track itu kan namanya OCLV 500 ya. Iya. Kalau di yang SLR itu kan OCLV 800 ya. Betul. Itu tuh kerasa stiffness levelnya itu kerasa. Ya memang sih waktu itu teman-teman udah ganti. Ya memang ganti tapi nyari barangnya kan susah ya. Ya satu ya kita di sini ngomonginnya katakan budgetnya ada ya. Katakan budget ada, kita nyari barang size yang sesuai warna ya. Nggak ngomongin warna dulu nih, size dulu kan susah kan. Ya. Tapi gini teman-teman, kalau kita lihat di data, semua pabrikan pasti punya website, apalagi pabrikan gede. Kita ngomong ya pabrikan gede lah. Dia ngeluarin tipe frame second line sama top line itu dia ada datanya. Mungkin ini bahan karbonnya apa, beratnya berapa, beratnya. Nah, memang ini opini pribadi, cuman kita di sini berusaha menyajikan data teman-teman. Jadi kalau semisal kita ngukur enak atau nggak enak atau performanya buat datar, buat nanjak, kita bisa pakai yang namanya power meter. Betul. Jadi dengan power meter, apalagi nanjak kita nyaris tidak ada faktor lain. Angin ya, tapi paling seberapa sih kalau nanjak, apalagi kalau kita ngomong 10% ke atas. Iya, betul. Nah, kalau datar memang banyak banget faktor lain, tapi ketika faktor lain ada yang membantu, pasti powernya kan kelihatan rendah. Benar. Jadi kita berusaha menyajikan data yang akurat, nggak cuma sekedar opini. Gitu. Jadi gimana tadi Om Sam? Nah, sekarang ketika nanya
ini kan ada perbedaan bahan dari. Ya. Kalau dari feel memang kerasa ininya beda. Tapi kan itu kan kita bandinginnya tadi catatan waktu di Strava kan. Ya. Ya memang PR-nya kelihatan sih. Langsung kelihatan ininya. PR itu ada kelihatan waktunya selisih sekian detik yang lumayan menurutku udah lumayan ini dengan power yang sama. Powernya ya nggak mungkin sama banget ya, cuman kan 11-12 lah powernya. Dan apa ya effortnya itu loh Cik. Mungkin effort itu berbanding lurus sama heart rate ya. Effort lebih otomatis heart rate-nya juga tinggi kan. Ya kan. Apa namanya? Kalau misalnya sekarang nanjak gombel dulu pakai ini bisa sekian, ini kok rasanya lebih enak. Aku sih nggak akan bilang itu euforia sepeda baru tadi gitu. Karena ya wes ketika udah berapa hari tetap sama sih feelnya. Ya wes sepedanya itu gitu. Nah tapi memang bahan itu nyaruh gitu intinya. Nah ini teman-teman, sebelum kita lebih lanjut, aku mau tanya ke Om Son nih, kalau kita ngomongin sama-sama trek Emonda atau trek Madon yang karena di sini adanya trek, kira-kira perbedaannya kalau dari segi data itu apa sih? Karena terus terang gini Om Son, kita ngomongin Madon ya. Madon SL6 Ultegra yang punya aku sekitar 80-an juta. Kita dapat full bike, frame karbon, OCLV 500, kita dapat Shimano Ultegra mekanik. Kita dapat wheelset Bontrager Aeolus Com. Memang itu alloy dengan cover karbon. Kita upgrade sedikit atau kita beli nambah sekitar 100 sekian, kita dapat Honda bukan ya, Madon SL7 E-Tab dengan group set SRAM Force elektrik dan wheelsetnya udah karbon. Aeolus Pro ya. Aeolus Pro. Cuman yang bikin ironis atau yang bikin mayoritas orang kayak saya mikir adalah ketika kita pengen beli yang SLR, bayangin frame set only itu 2 kali lipatnya kita 80 juta. Jadi kalau kita ngomong 80 juta yang SL kita dapat full bike, ini frame tok kan? Frame set kita dapat frame only. Kita nggak perlu ngomong track, kita bahas brand-brand lain rata-rata seperti itu. Yeah. Focus Isalco Max 9 itu frame only kisaran 58. Isalco Max ya? Isalco Max. Iya, yang 9 pakai itu ya? Yang aku review Isalco Max 8 kepala 53 apa 55 kalau nggak salah, itu sudah dapat full bike. Nah itulah kenapa aku sampai sekarang masih Madon SLR ganti enggak gitu loh Om. Sebenarnya apa sih yang bikin mereka kok bisa setimpang itu harganya? Gini, ngomong harga itu kan ada orang yang bisa ya udahlah segitu aja beli aja kalau. Tapi tetap yang namanya harga itu nggak akan bohong. Kita membeli sesuatu misalnya handphone yang ini harganya 10 juta, yang ini harganya misalnya 5 juta. Ya tetap jeroannya beda ya. Ya ada yang nah, kalau sekarang ditawarkan. Ngomong ke frame kan isinya cuma bahan karbonnya kan. Nah, kenapa kok ininya beda? Padahal kalau secara geometri sama persis kan? Sama. Betul. Orang kan aku dulu sempat mikir gue gitu. Ya kita kan ngapain ya ini. Tapi ketika pikiran itu mulai berubah ketika kok segini aja, mulai tergoda untuk ini gitu. Aku belum tergoda untuk ganti merek lain gitu, karena memang masih seneng sama track itu. Terus ketika ngomong baca gitu kan, ada tahu yang namanya stiffness level, dan ternyata itu memang berpengaruh ya sama performa. Tapi nah ini ada tapinya. Itu tuh akan susah dibedain kalau orangnya dari awal itu membeli langsung jebret yang tertinggi serinya. Dia nggak akan, kalau ditanya enak nggak, ya enak. Terus bedanya sama yang ini pasti orang akan bingung. Coba naik kue dari awal beli frame SLR dengan semua top level, pasti nggak akan tahu ininya. Perbedaannya rasanya itu beda. Bahkan ganti wheelset pun juga mungkin nggak ngerti ya. Nggak akan ini, karena dari awal dia udah langsung jebret, langsung segini levelnya. Nah karena kemarin aku dari awal gini, terus nyicil ganti frame yang kedua itu segini, terus nambah lagi kan ininya kan. Jadi kerasa gitu loh. Oh ini gini. Nah yang memang yang paling terasa itu ganti frame SLR itu
duit yang dikeluarkan dengan feel-nya itu ternyata ya worth it kalau aku bilang. Toh juga suatu saat kalau kita bosen bisa jual lagi kan. Dan ya so far sih harga frame impor ya kayak misalnya kalau ngomongin track ya mereka harganya stabil kok segitu aja kok. Kalau bekas itu mungkin kita ngedrop sekitar antara 20-30% ya tergantung kondisi kan ya, kondisinya kalau misalnya kondisinya masih bagus ya pasti masih bisa mahal gitu. Jadi selain stiffness level itu kalau aku lihat di web baca-baca, kita kan ya walaupun saya YouTuber tapi saya ketika lihat atau cari-cari barang sepeda juga pasti jujukannya juga ke Google, ke YouTube, review-review lain kan. Jadi selain perbedaan harga yang hampir 2 kali lipat itu, dia menawarkan perbedaan berat atau bobot. Nah kalau ini sih aku cukup ngerasa ya, karena kita ngomongin sepeda, kita nyoba dengan frame yang sama mau nurunin 100 gram itu minta ampun mahalnya. Kita nurunin 100 gram bisa habis, wah ngeri. Sementara kita ganti frame itu kalau Emonda ngedrop berapa? Kisaran berapa kosong? Kemarin aku masih ingat itu sekitar 400-an gram dari SL ke SLR ya. Itu sekitar 400-an gram. Memang kalau ditanya, wah 400 gram ya lumayan ya kalau itu lumayan dengan perbedaan sekian ini juga biayanya sekian itu lumayan ini. Tapi kalau ditanya apa itu yang bikin nanjaknya enak atau ini ya enggak juga sih. Kalau nggak percaya gini aja deh, nggak usah ganti frame. Tadinya bawa bidon full misalnya buat nanjak gombel, bidon full itu kan satu bidon itu kan sekitar 500-600 mili kan ya, atau ya 0,5 sampai. Coba sekarang nggak usah bawa bidon, kan cuma naik gombel 1,4 kilo bisa lah ya nggak minum, tetap sama kok rasanya. Iya sih benar. Nah kalau ada ungkapan gini, ngapain aku buang 80 juta ganti frame, mendingan aku diet nurunin sekilo. Nah itu gimana Mas? Oke, memang kalau misalnya punya ungkapan seperti itu aku juga nggak nyalain, bisa. Kalau emang performanya meningkat, ya iyalah jelas. Karena ini ya secara logika dia kita kalau misalnya ngomongin nanjak nih, terus kamu turun 2-3 kilo, untuk proses menurunkannya itu kan pasti ada yang namanya kamu tuh kan nggak mungkin ujuk-ujuk duduk gini terus tiba-tiba turun atau nggak makan kan nggak mungkin, pasti kue rajin latihan kan. Nah proses rajin latihan ini juga akan membuat kamu kondisinya upgrade ya, lebih upgrade. Nah iya, nanti akan kerasa lebih enak lebih ini. Tapi kamu akan kerasa nanti akan ada situasi ya udah mentok di sini. Benar. Nah, kalau pingin ngerasain ya selama kamu masih punya budget dan memang disetujui sama Menteri Keuangan atau orang tua mungkin ya buat kalau yang ini yang masih orang tua atau kondisi tabungan oke atau apa. Ya wes coba. Karena kalau misalnya udah yang namanya kita pingin tahu, pingin coba ya namanya hobi ya. Hobi kan kita pasti akan coba tek nambah. Itu pasti akan kepingin kok nyobain. Kayak apa sih yang kemarin dari entry level, middle level, akhirnya yang top level kayak apa. Dan apa ya, feel-nya tuh lebih enak gitu loh ketika kamu tahu dari bawah nyoba tengah terus nyoba ini. Nah, kalau sekarang jika mau pingin ganti ya tinggal, kalau ini asumsinya semuanya sudah tersedia ya, budget ada, misalnya barangnya juga ada. Budgetnya harus jual yang lama dulu. ya jual lah, aku juga jual loh. Yang lama dijual. Nah, itu nanti akan ini kok Jik, kerasa kok perbedaan ketika kamu budget seperti apa frame-nya, yang apalagi ini madun ya rencananya ya. Madun buat datar itu, wah itu nih semakin stiff kan dia juga akan makin. Iya sih. Ya, so far kayak yang ada di channel kan aku juga sering nge-review, maksudnya nyobain aku juga kalau review nggak cuma 1-2 kali pakai, minimal 3 kali long ride buat Lu pernah juga nyoba Madon SLR kan ya? Waktu di Bali kan pakai SLR full, punya Madon Emonda yang ini ya, yang ungu itu ya? Punya orang Cina. Ya jadi memang pengen sih, apalagi kalau kita ngomongin warna, kadang kan bosen ya, kita beli warna 2020 sama-sama 2021 nih,
Tapi ada titik tertentu kita foto-fotonya tuh sama sepeda itu doang kan. Pasti kadang pengen ganti gitu loh. Ya itu ini sih apa namanya ya, memang preference sendiri-sendiri ya. Setiap orang ada yang pingin ini pingin. Tapi memang kalau ditanya worth it atau enggak, worth it. Itu isapan jempol, maksudnya dalam arti itu paling trik marketing doang gini-gini. Enggak, memang beda rasanya. Kalau ini kalau mau secara ini membuktikan secara data gini aja, pakai Strava, apalagi pakai Powermeter, cobain dengan kondisi badan yang sama ya, fitness levelnya sama, cobain ganti dengan wheelset yang sama, group set yang sama, rasa ininya, ya nggak bohong lah mereka kalau ini. Cuman kadang gini Om Son, kalau kita ngobrol sama teman-teman yang kita ngomongin mereka budget ada ya, somehow di luaran itu ada beberapa tipe cyclist. Misalkan sama-sama baru sepeda nih, ada orang-orang yang segalanya langsung beli top line, ya kan? Ya, duitnya ada, budgetnya ada. Kadang kita nggak bisa nyalain karena aku mau beli yang paling mentok daripada nanti ganti-ganti. Nah, somehow ada juga orang yang duitnya banyak banget tapi mau beli itu masih kok mahal banget sih, nyoba yang paling murah dulu gitu loh. Nah, menurut Om Son gimana tuh? Ya kalau aku tadi mengalami proses yang rasain dari ini kan, dari entry level ya. Itu prosesnya itu ternyata menyenangkan kok. Dalam proses ininya. Karena apa? Benar-benar bisa tahu. Seperti ini. Seperti ini. Nggak kata orang misalnya, kalau yang ini nih dibejek kayak gini, atau yang ini nih nggak meleok katanya, atau meleoknya itu dalam arti frame-nya itu kurang stiff gitu. Aku bisa ngomong, yang ini benar, yang ini enggak menurut iniku sendiri ya. Karena sendiri. Kita sudah merasakan sendiri. Proses ya kayaknya klise, tapi kalau ngomong ini namanya proses itu menyenangkan. Kalau kita mau sabar, mau ngikutin. Karena gini Om San, yang enaknya tuh mungkin ya, karena kebetulan aku juga mengalami hal yang sama dari pabrikan lokal, dari MTB. Ya, dulu pernah pakai Polygon juga ya, pernah pakai alloy. Alloy pernah? Alloy karbon juga pernah pakai, yang forknya karbon, frame-nya alloy gitu pakai. Karena yang improve itu nggak cuma sepedanya, Om. Kita kalau ngomongin di breakdown lebih luas, badan kita juga improve. Badan kita itu bisa dibagi lagi. Improve-nya itu fisiknya. Fisiknya improve. Yang kedua, sepeda itu tidak jauh dari yang namanya teknik. Kita ngomongin lari, itu olahraga yang paling menurutku benar-benar fisik nomor 1. Karena ya teknik ada. Cuman improve kita misalnya 10K dari 60 menit ke 50 menit itu prosesnya panjang banget. Lama lah. Tapi sepeda, selain ganti sepeda, kita fisiknya meningkat dengan teknik yang upgrade, itu improve-nya cepet banget. Apalagi kalian lihat di challenge di luaran sana, yang di Peak, yang di lomba-lomba di Surabaya itu banyak banget penghobi yang tiba-tiba boom. Om San, mungkin pertanyaan terakhir, kapan cyclist penghobi upgrade frame dari frame yang mungkin lebih rendah ke frame yang lebih tinggi? Kapan waktu yang tepat? Ya. Saat duitnya ada. Itu penting. Nomor 1, saat duitnya ada. Lalu ada. Terus itu tadi lebih tepat kalau ini secara pribadi ya, lebih tepat kamu coba dulu dengan misalnya frame yang kamu punya saat ini, coba sampai kamu ngerasa kamu mentok. Susah improve ya, susah nambah waktu gitu ya. Ini dengan catatan ini ya, kondisi mood, kondisi kesehatan badan, fitness level, kamu juga latihan rajin, tapi kok rasanya sak mini-mini tok gitu, segini-gini aja, kayak stuck gitu. Nah itu memang kayak semacam isyarat, ya memang senjatamu harus dirubah. Jangan ngikut temen ya, karena kalau ngikut temen, ya namanya di komunitas kan upgrade, baru kayak harus bentar udah upgrade. Nah, padahal kalau kita memang badannya kayak gitu juga nggak kerasa mau upgrade gitu. Makanya aku kalau kasih saran, nggak usah buru-buru deh. Ternyata kemarin itu ya memang ada hikmahnya juga, nggak dapet barang. Ya sebenarnya waktu itu pingin cepet ganti yang ini, lihat orang misalnya temen yang ini pakai ini, temen yang ini pakai ini, udah pengen ini aja gitu loh, pingin ganti.
Tapi ternyata ya memang dikasih jalan seperti itu, dan memang ketika dilihat ke belakang, oh iya ya hikmahnya tuh aku juga biar ngelatih badan dulu, dan kerasa pas memang mentok-mentok nggak ini lagi, dilalah ya pas dapat ini barang yang aku cari gitu. Dan waktu itu warnanya juga pas, balik lagi kayak warna yang awal tuh kan ya, karena memang seneng warna banget ya itu. Iya itu warna marun kayak gitu memang favorit sih gitu. Nah itu makanya kalau ini, jadi jangan takut berproses dia. Namanya kewer atau apa wajar lah namanya, ini enggak usah. Kewer itu kalau diketawain teman jadiin sebagai semangat. Ya kayak video sebelumnya beberapa hari lalu, buset, velodrome di overlap. Kemarin ada rasain ya di overlap. Tapi aku di situ juga sharing sama Mas Doni ya. Dia juga ngomong, kewer gak usah izin mas. Oh iya, kayak di videomu kan. Itu. Ada juga di komen tuh ngomong gini, misalnya menarik ini. Kenapa kalau di road bisa 50 km per jam? Kenapa kalau kita lihat waktu di velodrome itu cuma sekitar 40 km per jam? Nah itu juga menarik, itu mungkin bisa dibahas lain waktu. Nah itu topik menarik lagi tuh nanti. Oke teman-teman, mungkin kalau aku ambil kesimpulan, kita tidak menyalahkan siapapun. Kalau kalian teman-teman punya uang, dana ada, dan pengen beli yang paling mentok langsung, itu juga nggak ada salahnya. Kalian tidak akan mengalami kerugian ketika ganti sepeda ya, ganti part, kan nggak perlu jual beli. Tapi buat teman-teman yang mungkin masih maju mundur, sayang uangnya, eman-eman gitu, nggak perlu terburu-buru. Kalau memang belum ada ya sudah, nggak usah memaksakan. Kita menikmati progresnya, kita upgrade badan kita sampai kita cari dananya sambil cari barangnya dan warna yang kita suka. Bener ya Om San ya? Pokoknya ini apa namanya? Ini kan semacam insight dari kita ya. Semoga bisa ngasih pertimbangan lagi buat teman-teman. Pokoknya nggak usah khawatir, yang namanya berproses itu menyenangkan. Gitu. Oke, thank you Om San. Sudah mau diajak sharing-sharing, ilmunya mantap banget. Jangan bosan buat aku ajakin collab lagi ya. Oke, yuk. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan dan saran kalian bisa langsung tulis di sini atau ke IG-nya Om Sony, nanti aku tulisin di sini juga. Jangan sungkan, kita welcome. Mungkin sekian video kali ini. Kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Oke.